Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Ma'al muslimin ibadallah. Kembali kita membaca Ushulus Salasah, karya dari Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita telah selesai membaca hal yang berkaitan dengan al-wala wal bara. Dan kita telah mendapatkan penjelasan dari Syekh Ma'ali Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala berkaitan dengan bagaimana penerapan al-wala wal bara yang di sana berdasarkan apa yang Allah dan Rasulnya sebutkan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi perkara-perkara yang sembrono, alih-alih mendapatkan simpati dari kaum muslimin, yang ada bahkan ketika penerapan tidak sesuai dengan apa yang dibimbing oleh para ulama, yang ada adalah hal-hal yang kemudian merusak citra Islam itu sendiri. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk mengikuti bimbingan para ulama. Karena kita menyadari sepenuhnya di dalam beragama tidak akan mungkin kita bisa menjalankan begitu saja tanpa nasihat-nasihat bimbingan dari orang-orang yang mengerti tentang, yang paham tentang Islam dan penerapannya dari agama ini. Ma'asyiral muslimin ibadallah, seraya mengingatkan pula bahwa ketika pelaksanaan al-wala wal bara dilakukan secara sembrono tanpa ada bimbingan, maka yang terjadi adalah kerusakan di dalam agama ini. Citra yang buruk Islam yang seakan identik dengan radikalis, Islam identik dengan terorisme dan lain sebagainya. Lebih-lebih lagi ketika mereka-mereka yang terlibat, dan kita tidak bisa memungkiri, kita tidak bisa menutup mata bahwa di tengah-tengah kaum muslimin ada orang-orang yang mungkin bersemangat di dalam ghirah mereka kepada Islam, namun semangat yang kita merasa prihatin. Padahal sejatinya kalau kita mengetahui tentang hakikat dari orang-orang terdahulu sebelum kita di dalam bersemangat untuk membela agama ini, pastinya mereka yang terdahulu itu jauh lebih semangat, jauh lebih bergelora di dalam membela Islam dan kaum muslimin. Sehingga demikianlah apa yang dicontohkan oleh orang-orang terdahulu sebelum kita. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, hendaknya kita berhati-hati dalam perkara ini, agar kita tidak mudah untuk menjadi orang-orang yang reaksioner ketika membela agama ini, menerapkan al-wala wal bara, kepada siapa kita berloyalitas dan kepada siapa kita berlepas diri, kepada siapa kita membela dan kepada siapa kita dalam keadaan kita baro'ah dengan sikap mereka. Kemudian yang kedua yang
juga saya ingatkan untuk diri saya dan juga kaum muslimin secara umum adalah bahwa kita berada di penghujung Ramadan, berada di penghujung bulan Ramadan. Nanti malam ke-27 insya Allah. Maka hendaknya ada hirs, ada kesungguhan kita untuk terus bersemangat mengisi dan menghiasi hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana datang dari hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW mengaminkan doa Malakul Jibril ketika Jibril mengatakan ragibaan pemri'in dakhala syahrul Ramadan tsumma kharaja lam yaghfiru. Seseorang dikatakan sebagai orang yang hina, raghiba dimaknai rugi, dimaknai hina, dimaknai celaka, dimaknai tercela. Siapa itu? Orang yang dakhala alaihi syahrul Ramadan. Memasuki bulan suci Ramadan, kemudian keluar dari bulan tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kata Jibril, "Qul amin ya Muhammad." Katakan amin. Faqultu amin. Maka aku pun mengatakan amin. Kata para ulama, hadis ini sebagian para ulama menjadikannya hadis yang sahih. Sebagiannya menjadikan hadis ini hasan. Dan Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah, barakallahu fikum, kita berupaya untuk menghiasi Ramadan dengan kebaikan-kebaikan, dengan taqarrub kepada Allah, dengan memohon banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan menghiasi ibadah-ibadah kita dengan kebaikan-kebaikan. Apalagi di malam Lailatul Qadar. Dianjurkan, bahkan dinasihatkan sebagaimana hadis Aisyah, bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya apa yang kita lakukan ketika menjumpai malam Lailatul Qadar, maka ucapkan kata Rasulullah, inna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun. Al-afu, makna al-afu itu adalah dimaknai untuk tidak diiqab begitu. Sehingga sering orang menyebutkannya afwan. Afwan. Afwan itu adalah meminta agar orang tersebut tidak menghukumi kita. Kalau kita kepada manusia. Diminta diudur, kasih udur. Dimaafkan. Maaf afwan. Begitu. Nah, dalam hal ini kita kepada Allah agar kita memohon kepada Allah untuk tidak diiqab, tidak dihukum dengan segala kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita. Minta dibebaskan kita. Minta dibebaskan. Dari apa? Dari api neraka jahanam, dari ancaman api neraka jahanam. Diampuni dosa-dosa kita. Maka demikianlah. Sehingga saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan juga para jamaah agar kita memanfaatkan momentum terakhir di bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan, dengan qiraatul Quran, dan dengan birrul walidain, dengan sedekah, ya, dengan amal-amal soleh yang lainnya, zikrullah, hendaknya dihiasi. Karena di hari-hari seperti ini kita dalam kondisi sudah mulai terasa, ya, lelah, ya, sudah mulai terasa fisik kita seperti itu, maka bersemangat. Dengan adanya motivasi seperti ini, kita semakin bersemangat. Nah, dan kajian kita pada siang hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pada poin berikutnya dari risalah yang ketiga, yaitu tentang Al-Hanafiyah al-Millatu Ibrahim. Tentang Hanafiyah dari agama Nabi Ibrahim. Syekh sebelumnya menyatakan, "I'lam arsyadakallah." Ketahuilah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Annal Hanafiyata millatu Ibrahim. Sesungguhnya Al-Hanafiyah millatu Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, yaitu anta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin.
beribadah itu hanya kepada Allah secara sendirinya, mengikhlaskan agama ini kepadanya. Wabidzalika amarallahu jami'an nas. Yang demikian itu maka Allah perintahkan atas seluruh manusia. Wa khalaqahum laha. Dan Allah ciptakan kesemuanya itu untuknya. Ya, untuk hal tersebut. Sehingga ma'asyiral muslimin ibadallah, Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Nanti akan dibawakan dalil-dalilnya oleh Syekh. Dan Allah ciptakan manusia adalah dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Inilah esensi dari agama Nabi Ibrahim. Kenapa yang dijadikan sandaran adalah Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Semua nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim yang diturunkan di muka bumi, itu semuanya keturunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki 2 putra. Yang pertama adalah Ismail. Yang dari Nabi Ismail itu kemudian terus turun-temurun sampai menurunkan suku Quraisy. Dari suku Quraisy itulah kemudian di antara yakni keturunannya ada yang diangkat menjadi seorang nabi, yaitu Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib alaihi salatu wassalam. Dan kemudian Nabi Ibrahim pun memiliki putra pula yang bernama Ishak. Dari Ishak turun Yakub, terus ke Nabi Yusuf dan seterusnya ke Bani Israel yang di sana diturunkan sekian banyak para nabi. Baik yang dikisah di dalam Al-Quran maupun yang tidak dikisahkan. Yang jumlahnya kita tidak mengetahui. Di antara mereka ada pula yang oleh Bani Israel dibunuh. Ya. Nabi terbunuh. Dan memang dibunuh oleh mereka. Wa yaqtuluna al-anbiya bighairil haq. Mereka membunuh para nabi Allah tanpa ada alasan yang benar. Maka dari keturunan mereka lah kemudian muncul para nabi sampai terakhir Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka ma'asyarul muslimin ibadallah. Dari situlah kita mengetahui bahwa Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Abul Anbiya. Dan agama yang dibawa oleh para nabi itu mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah menjelaskan kepada umat dalam risalahnya ini. Apa itu agama Nabi Ibrahim? Yang kita semuanya diperintahkan untuk meneladaninya. Dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Nanti ayatnya akan saya bacakan. Dan juga zikir-zikir kita. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, agar kita berharap dan berdoa kepada Allah, kita dimasukkan ke dalam milahnya Ibrahim. Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala din nabina Muhammadin SAW, wa ala millati abina Ibrahim. Itu zikir-zikir pagi hari kita. Zikir yang dianjurkan. Kita berharap bahwa kita dimasukkan ke dalam milahnya Nabi Ibrahim. Pertanyaan, apa sih milahnya Nabi Ibrahim itu? Agamanya Nabi Ibrahim itu apa? Maka kata Syekh, Annal Hanafiyata millatu Ibrahim. Sesungguhnya Al-Hanafiyah. Al-Hanafiyah dimaknai sebagai sebuah kecenderungan. Ya, Al-Hanaf fil lughah al-mail. Kecondongan. Makna Al-Hanafiyah, jadi maknanya Hanafiyah adalah bagaimana agama Nabi Ibrahim itu adalah berupaya untuk condong kepada tauhid dan menyimpang dari kesyirikan. Jauh dari kesyirikan. Menyimpang dari kesyirikan, bertentangan dengan kesyirikan berarti kepada tauhid begitu. Wa Ibrahim alaihi salatu wassalam kana hanifan musliman. Beliau adalah seorang yang hanif. Al-hanif al-muqabbal ala Allah. Menghadapkan wajahnya, yakni membela Allah Subhanahu wa taala, al-mu'rid
an kulli ma siwa, menyelisihi atau menyimpang dari apa-apa yang selain dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Hanif. Sehingga Hanif adalah ma'ilan anisyirki, berupaya untuk menyimpang dari kesyirikan, wal mu'rad ila tauhid, wal mu'radu anhu, dan berpaling darinya menuju tauhid, yaitu mengikhlaskan beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat ke-120. Tatkala Allah berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa falam yaku minal musyrikin." Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah kana ummatan. Beliau adalah seorang ummatan. Apa makna umat? Ummatan ay kudwatan, yaitu teladan. Contoh. Dari mana kita mengetahui bahwa Nabi Ibrahim itu menjadi contoh buat kita semuanya? Dari ayat Al-Quranul Karim. Tatkala Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minuna billahi wahdah. Ini ucapan monumental yang diucapkan, diikrarkan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Ingatlah apa? Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala. Pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama itu ada teladan. Ada qudwah. Uswatun hasanah, contoh yang baik. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh bagi kalian ada teladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Qalu liqaumihim. Ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum. Sungguh kami berlepas diri dari kalian. Bara'ah. Tadi di kajian sebelumnya al-wala wal bara'. Wala membela, bara' berlepas diri. Nabi Ibrahim menyatakan berlepas diri dari kaum dalam perkara apa? Wa mimma ta'buduna min dunillah. Dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah. Apa yang mereka ibadahi selain Allah pada kaumnya saat itu? Mereka menyembah sesembahan-sesembahan yang direpresentasikan dalam bentuk patung-patung. Dalam bentuk patung. Dalam bentuk berhala-berhala. Dalam bentuk wujud-wujud yang dianggap oleh mereka ini adalah tipikal orang-orang soleh terdahulu. Memang demikian, ma'asyiral muslimin ibadah. Senantiasa seperti itu. Sama. Modus operandinya sama. Menjadikan sesuatu yang itu disandarkan sebagai orang-orang yang memiliki jasa besar kepada umatnya saat itu. Tokoh, panutan. Makanya kenapa? Kesyirikan pertama kali di muka bumi, yaitu pada kaumnya Nabi Nuh, itu ternyata sama. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. Mereka kaumnya Nabi Nuh mengatakan, jangan tinggalkan sembahan-sembahan kalian, ilah-ilah kalian, Tuhan-Tuhan kalian. وَتَذَرُونَ وَدَّا وَسُوَعَ وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ. Yang disebutkan tadi, Ya'uq dan seterusnya, itu ternyata nama-nama orang saleh pada masanya. Orang alim, pelopor-pelopor pada kaumnya, tokoh-tokoh teladan yang saat itu mereka meninggal bersamaan, awalnya bukan disembah, bukan diibadahi, awalnya dimuliakan, dikenalkan kepada anak-anak cucunya generasi. Ini adalah tokoh bangsa kita. Ya,
Ini adalah guru bangsa kita. Ini adalah terus. Waktunya bukan setahun, 2 tahun kaum muslimin. Berabad-abad. Ratusan tahun. Bahkan mungkin ribuan tahun. Karena Nabi Nuh sendiri umurnya adalah 950 tahun. Jadi jauh sebelumnya terjadi kemungkaran seperti itu, yang terasa bahwa ini seakan-akan menjadi sebuah keyakinan kita, menjadi sebuah agama kita, menjadi sebuah adat istiadat yang sudah turun-temurun. Yaitu melakukan peribadatan kepada berhala-berhala tadi. Padahal tidak demikian awalnya. Dikenalkan sebagai orang soleh, diperingati, haul, diadakan haul tentang orang ini. Tiap tahun diperingati terus. Tidak ada penyembahan, tidak ada ruku dan sujud ke tempat tersebut, tidak ada. Nanti berganti generasi. Kalau mau bepergian hendaknya minta widi dulu agar terjadi hal-hal yang bisa memberikan awal seperti itu. Mereka mau pergian datang, pulang dari bepergian datang. Terus seperti itu. Mereka merasa kalau berdoa di sekitarnya, yakni iktikaf, itu terasa nyaman, terasa teduh, ya, terasa yakni ya seperti itulah. Nah, terus sampai kata Ibnu Abbas, ilmu dicabut tengah-tengah mereka, bidat lantas kemudian diibadah. Setelah demikian mengurat akar, Allah turunkan Nabi Nuh, ternyata mereka menolak dengan apa yang didakwahkan oleh Nabi Nuh. Karena dianggapnya Nabi Nuh membawa ajaran baru. Membawa ajaran baru. Demikianlah kaum muslimin rahimakumullah. Di Nabi pada masa Nabi Ibrahim pun demikian, sama. Ketika mereka menganggap seperti itu, lihat dalam Al-Quran tentang bagaimana munakosah, dialog antara Nabi Nuh, ya, dialog antara Nabi Nuh dengan kaum. Maka maksud saya Nabi Ibrahim dengan kaum. Maka Nabi Ibrahim menyatakan seperti itu, kami berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Dan saat ini terjadi, dan kini kata Nabi Ibrahim, terjadi antara kalian dengan kami permusuhan dan kebencian sampai kalian beribadah kepada Allah yang satu. Inilah yang dikatakan al-billah wal bughdhu fillah. Benci karena Allah dan juga cinta karena Allah. Sampai kapan? Sampai seseorang itu beribadah hanya kepada Allah. Berarti kita harus saling membenci. Nah, kembali kepada apa yang kita baca pada pertemuan yang telah lalu. Tahapan-tahapannya tidak serampangan. Kepada orang tua kita, walaupun orang tua kita adalah orang yang berbeda agama, maka sikap kita adalah sikap yang harus memuliakan mereka, menghormati mereka. Apalagi zaman sekarang. Ya, zaman sekarang banyak hal terjadi. Ya. Yang kata Nabi yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, mereka mengganti agama ini dengan kepentingan duniawi. Kita tidak tahu ternyata sudah berganti agama. Bagaimana sikap kita kalau itu orang tua kita, maka kita tetap memuliakan mereka, menghormati mereka. Ya, tidak kemudian serampangan. Bahkan disebutkan dibolehkannya seorang laki-laki muslim menikahi ahli kitab. Bahkan sembelihan ahli kitab itu termasuk yang halal bagi kaum muslimin. Maka tidak mungkin kalau ada seseorang menikahi dari kalangan ahli kitab, tiap harinya bertengkar, kamu kafir, kamu kafir. Kan tidak. Lihat bagaimana muamalah dalam Islam seperti ini. Demikian juga dalam perkara jual beli, bagaimana kita lewatkan muamalah. Boleh kita? Boleh. Kan nggak mungkin datang ke toko bertengkar dulu, kafir, beli saya, beli gulai. Nggak mungkin seperti itu. Lihat cara-cara yang baik, seorang muslimin yang baik, ya, bersikap. Ya. Demikian juga ketika kita memiliki tetangga, ya, dia adalah seorang penganut agama yang lain, maka kita tidak dibenarkan bersikap yang kasar. Malah yang ada kita memuliakan mereka. Ya, kemarin sudah dibacakan hadisnya.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia muliakan tetangganya, muliakan tamunya. Tamu kita sebagai seorang misalkan warga komplek atau di kampung, ada tamu kita orang di luar Islam, maka walaupun itu tamu tetangga kita, intinya tamu komplek kita, maka kita harus muliakan. Walaupun itu orang di luar Islam, tidak mengapa. Bahkan tamu negara itu harus dimuliakan, dihormati. Karena tamu negara. Ada dalam Islam itu aturan main. Saya di pagi kalau subuh itu sedang membaca mulakhas ala kitab Tauhid. Di antaranya adalah yang diambil faedah ketika Nabi kita mengutus Ali bin Abi Thalib untuk memimpin dalam peperangan Yahudi Bani Khaybar. Maka di antara pesan dari Nabi kita alaihissalam adalah unfun. Datangi perkampungannya. Seru mereka kepada Islam. Disuruh kepada Islam. Kata Fauzan ketika beliau memberikan khulasa atau katakan memberikan faedah bahwa masyru'iyat disyariatkannya adab indal qital. Adab di dalam Islam walaupun dalam perang. Lihat, dalam perang saja ada adab. Ada adab, ada etikanya, ada aturan main. Tidak serampangan. Nasihat itu. Seru mereka kepada Islam. Beri waktu. Sampai seperti itu. Saya lihat. Dan kalau terjadi katakanlah sampai terjadi perangan, hendaknya jangan kalian membunuh perempuan, anak-anak, orang tua renta, atau katakanlah orang-orang tertentu. Jangan. Hindari seperti itu. Lihat bagaimana adab Islam. Kepada orang yang mereka benci sekalipun, adab itu ditegakkan. Bagaimana dengan orang-orang sekarang yang katanya sedang membela Islam? Menegakkan syariat. Ternyata ketika mereka melakukan tindakan-tindakan irhab. Irhab itu adalah tindakan perusakan. Berupa terorisme. Membuat orang manusia takut. Itu tidak kenal siapapun. Dihabisi semuanya. Dihabisi semua. Anak-anak, perempuan, orang renta, siapapun. Sikat. Diledakkan bom di tengah-tengah mereka. Tapi mereka orang-orang kafir. Kafir di mana? Nanti dulu. Ternyata memang sudah ada fikrah takfiri yang seperti ma'asyiral muslimin ibadah. Maka kita tidak bosan-bosannya dan tidak lelah-lelahnya untuk menyampaikan hal itu kepada kaum muslimin secara umum. Agar kita berhati-hati dengan sikap orang-orang yang seperti ini. Yang menerapkan al-wala dan bara dengan cara serampangan. Nabi Ibrahim sebagai suri teladan kita. Beliau menyatakan dalam prinsipnya. Apa yang kalian ibadahi, itu yang diibadahi. Tapi bagaimana sikap kepada bapaknya? Lihat dialog-dialognya. Betapa Nabi Ibrahim itu memohonkan ampun kepada Allah agar bapaknya diselamatkan. Ada orang tadi diselamatkan. Kenapa? Sikap yang beliau itu seorang yang halim, yang lembut. Santun Nabi Ibrahim. Luar biasa. Makanya beliau dikatakan sebagai Khalilullah. Kekasih Allah. Hanya dua nabi yang mendapatkan julukan Khalilullah. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi kita alaihi wasallam. Khalil itu benar-benar demikian dekat, didekatkan orang-orang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Nabi Ibrahim memiliki sifat-sifat yang mulia. Nah, tidak sebagaimana yang dituduhkan beliau adalah orang yang bengis dan lain sebagainya, tidak. Maka dari kalangan Yahudi dan Nasrani, semuanya mengakui tentang keadaan Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim diaku-aku sebagai seorang Yahudi. Orang-orang Nasrani, Nabi Ibrahim sebagai orang Nasrani. Pada Allah menyebutkan, maka Nabi Ibrahim Yahudian, wala Nasrani. Tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi dan tidak pula seorang Nasrani. Melainkan seorang Muslim yang benar-benar bertauhid kepada Allah, berlepas diri dari berbagai kesyirikan. Sebagaimana yang ayatnya kita bacakan, kita sebutkan. Qad kanat lakum uswatun
hasanatun fi Ibrahim, dan seterusnya dari yang terdapat dalam surat Al-Mumtahanah. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, inilah agamanya Nabi Ibrahim, agamanya para nabi terdahulu, sampai agama yang terakhir yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka prinsipnya sama persis, tidak ada yang dibedakan. Maka barang siapa yang mengaku sebagai seorang muslim, tidak mengenal tauhidullah, tidak mengenal hakikat kesyirikan, maka hendaknya perlu belajar kembali, menelaah kembali. Dan ini adalah sesuatu yang sifatnya daruri. Tidak bisa, tidak harus kita mengenal tauhid dan lawannya kesyirikan. Jika tidak, na'udzubillah, sebagaimana telah diingatkan bahwa perkara ini akan membahayakan buat keimanan kita, maka Nabi, hendaknya kaum muslimin belajar dan memperhatikan perkara ini agar kita semuanya bisa selamat dan terhindar dari berbagai yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan semoga apa yang kita kaji di pagi hari ini sebagai pembuka untuk memahami tentang apa itu Al-Hanafiyah dari Nabi Ibrahim, dan ini adalah merupakan mukaddimahnya, semoga memberikan manfaat dan faedah buat kita semuanya. Dan insya Allah akan kita lanjutkan setelah ba'da ini nanti kajian di majelis ini. Wallahu a'lam a'lam. Walaupun minkum, mohon maaf jika selama ini saya memberikan kajian di sini kurang berkenan dari ucapan maupun perbuatan, dan semoga Allah mencatat amal yang kita perbuat ini sebagai amalan yang soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.